NIM 8566742559. Okay, here I will work on this question 8. Part 1. About the list of names of clothes that you usually wear every day in English, and explain the reason why you choose those clothes. T-shirt, jeans, sweater, hoodie, dress, sneakers, skirts, blouse, jacket, and trousers. From all the clothes above, I choose 3 clothes that I wear most often every day, namely 1. T-shirt. I choose a t-shirt because it is comfortable and flexible to wear every day. T-shirt can also be combined with various other types of clothing. 2. Jeans. I chose jeans because they are strong and durable. Jeans can also be combined with various other types of clothing and are suitable for various activities. And 3. Sneakers. I choose sneakers because they are comfortable and flexible to wear every day. Sneakers can also be combined with various other types of clothing and are suitable for various activities. The reason I chose these clothes is because they are comfortable, flexible, and can be combined with various other types of clothing. In addition, these clothes are also suitable for various daily activities. By choosing comfortable and flexible clothes, I can feel more comfortable and confident in doing my daily activities. Part 2 tentang analisis video why school is important. 1. Menurut saya, pemahaman orang tentang pendidikan kesehatan masih perlu ditingkatkan. Banyak orang masih belum memahami pentingnya pendidikan kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup dan mencegah penyakit. Saya setuju bahwa pemahaman orang tentang pendidikan kesehatan masih perlu ditingkatkan. Alasannya karena kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Banyak orang masih belum menyadari pentingnya kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya pengetahuan tentang penyakit, masih belum memahami tentang penyakit dan cara pencegahannya. Perilaku tidak sehat. Banyak orang masih memiliki perilaku tidak sehat seperti merokok, minum alkohol, dan tidak berolahraga. Ketergantungan pada teknologi. Banyak orang masih terlalu bergantung pada teknologi dan tidak melakukan upaya pencegahan penyakit secara mandiri. 2. Kesehatan pribadi memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendidikan kesehatan masyarakat. Karena kesehatan pribadi memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendidikan kesehatan masyarakat. Dengan memiliki kesehatan pribadi yang baik, seseorang dapat menjadi contoh bagi orang lain dan mempromosikan pendidikan kesehatan masyarakat. 3. Kebiasaan hidup seseorang dapat memengaruhi perilaku hidup orang tersebut dalam beberapa cara. Dengan mengembangkan kebiasaan hidup yang sehat, seseorang dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan memotivasi diri untuk melakukan perilaku sehat lainnya. Yang keempat, menurut saya, penyakit menular dan tidak menular memiliki perbedaan yang signifikan dalam beberapa aspek, termasuk penyebab penularan dan penanganan. Memahami perbedaan ini dapat membantu dalam pengembangan strategi pencegahan dan pengobatan yang efektif.
Contohnya, penyakit menular seperti influenza, HIV atau AIDS, tuberkulosis, dan mamalia. Dan penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, kanker, dan penyakit jantung. 5. Nah, asupan gizi ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kesehatan seseorang. Dengan mengonsumsi asupan gizi yang seimbang, seseorang dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit kronis. Tip untuk asupan gizi yang seimbang itu seperti makan makanan yang beragam untuk memastikan asupan gizi yang seimbang. Mengonsumsi buah dan sayuran. Mengonsumsi buah dan sayuran secara teratur untuk mendapatkan vitamin dan mineral yang dibutuhkan. Menghindari makanan yang tidak seimbang. Menghindari makanan yang tidak seimbang seperti makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak. 6. Evaluasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses pembelajaran untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Dengan melakukan evaluasi, guru dapat mengetahui keberhasilan pembelajaran, mengukur kemampuan siswa, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Manfaat evaluasi: meningkatkan motivasi siswa, meningkatkan kesadaran siswa, dan membantu guru dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa. Jenis evaluasi: evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. 7. Pembelajaran dan pengajaran memang memiliki perbedaan yang signifikan. Pembelajaran lebih berfokus pada proses aktif yang melibatkan siswa dalam membangun pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan pengajaran lebih berfokus pada proses transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Menurut saya, dengan memahami perbedaan ini, guru dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa. 8. 3 ranah atau domain hasil belajar menurut Bloom, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Memiliki jenjang atau tahapan kemampuan yang berbeda-beda. Dengan memahami ketiga domain ini, guru dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa. Domain kognitif, pengetahuan knowledge, kemampuan untuk mengingat dan memahami informasi. B. Pemahaman comprehension, kemampuan untuk memahami dan menafsirkan informasi. C. Aplikasi atau application, kemampuan untuk menggunakan informasi untuk memecahkan masalah. D. Analisis atau analisis, kemampuan untuk memecahkan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memahami hubungan antara bagian-bagian tersebut. E. Sintesis atau synthesis, kemampuan untuk menggabungkan informasi untuk menciptakan suatu yang baru. F. Evaluasi atau evaluation, kemampuan untuk menilai nilai dan kegunaan informasi. Domain afektif. A. Penerimaan receiving, kemampuan untuk menerima dan mempertahankan informasi. B. Respon atau responding, kemampuan untuk memberikan respon terhadap informasi. C. Penghargaan atau valuing, kemampuan untuk menghargai dan menerima nilai-nilai tertentu. D. Organisasi atau organization, kemampuan untuk mengorganisir dan memprioritaskan nilai-nilai. E. Karakteristik atau characterization, kemampuan untuk menginternalisasi nilai-nilai dan menjadikan sebagian dari diri sendiri. 3. Domain psikomotorik. A. Imitasi atau imitation, kemampuan untuk meniru gerakan atau tindakan.
B. Manipulasi atau manipulation, kemampuan untuk melakukan gerakan atau tindakan dengan bantuan. C. Presisi atau precision, kemampuan untuk melakukan gerakan atau tindakan dengan tepat dan akurat. D. Artikulasi atau articulation, kemampuan untuk mengintegrasikan gerakan atau tindakan yang berbeda. E. Naturalisasi atau naturalization, kemampuan untuk melakukan gerakan atau tindakan dengan otomatis dan tanpa perlu berpikir. Nah, cukup dari saya tentang video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Dadah.